Oke, ya. Kita lanjut. Sebentar ya. Oh, ini ada yang sudah bocor ini Pak Ahok. Katanya Pak Ahok mau melelang barang-barang kenangan. Barang-barang apa yang mau dilelang Pak Ahok? Ini di mana bocornya ini Alam, ya? ini Oke, sama benihbaik.com. Ya, Mister Aminoya. coba coba ini udah terlanjur bocor ini kita jelasin aja. Jadi ini barang-barangnya Pak Ahok mau dilelang. Barang-barang apa? Jadi yang gini, waktu dulu kan saya memang suka promosi pakai batik ya. Dan Mm-mm. beberapa UMKM dari Solo, dari apa. Sebetulnya yang ngajarin juga saya Pak Jokowi. Dia bilang kita harus dukung batik itu. Walaupun kita beli mahal. Karena kan kalau beli baju merek sama batik, terus batik kan mahal sebetulnya gitu loh. Kalau yang bagus kita mesti menghargai para seniman ini. Sudah saya mulai beli batik, dan saya pakai batik buat batik, bantu UMKM. Nah kebetulan waktu sidang kan memang saya sering pakai batik di luar kan. Ada yang punya usul, kenapa nggak bikin seri dilelang baju-baju batik itu? Itu kan baju batik yang berarti banyak. Nah terus kita bilang, tadi cari waktu tepatnya kapan ya, kita lagi pikir terus keluar negeri kemarin. Pas Pak Andi kan ngajakin benihbaik.com lelang barang apa aja gitu loh. Terus saya Mm. ingat nih, ini ada yayasan BTP yang dipegang teman-teman, Pak Ayudia, Bu Meliana, untuk aplikasi jangkau kan, kita lagi bantu COVID. Saya udah kasihkan kepada beliau-beliau itu. Saya tanya, mau nggak gabung sama benihbaik.com? Ngomongnya katanya senang. Ya udah, jadi kita bikin lelang lah. Apa istimewanya? Tadi kan dibilang bahwa ini Pak Jokowi yang tanda kutip ngajarin bagaimana kita menghargai ya batik-batik karya atau kreasi dari UMKM atau desainer-desainer Indonesia gitu ya. Lalu ya ini kalau kita nilai barangnya sendiri aja ya pasti bagus. Ini batik tulis ya. Batik tulis, katun semua. Nah, nah itu kan Semua bagus. batik tulis Tapi dan katun. apa nilai tambahnya batik ini? Nilai tambahnya kan itu kan semua ada fotonya di media. Karena ke sidang-sidang kan kelihatan fotonya. Sampai Oh, saya masuk ini batik yang yang saya dipakai masuk waktu penjara sidang. juga ada. Iya, Oke, sidangnya oke. panjang, tiap minggu kan. Dan setiap hari itu pakai baju batik yang berbeda itu. Oke, jadi itu batik yang dipakai selama masa persidangan, termasuk waktu masuk ke Makobrimob ya. Iya. Oke, terus tadi sempat disinggung soal BTP Foundation dan jangkau. Itu apa itu Pak Ahok? Jadi di dalam tahanan itu kan orang banyak tulis surat. Masih banyak juga permintaan orang kursi roda, pampers orang tua sakit, ijazah yang nyangkut, atau nggak bisa bayar SPP. Nah, tuh aku mikir di dalam nih, waduh, ini udah bokeh. Apalagi waktu saya putuskan pisah, saya pikir supaya anak-anak nggak susah, semua tanah, rumah, harta saya, saham, semua saya kasih ke anak-anak. Nah, saya kasih ke anak-anak, jangan sampai anak-anak nanti susah kan. Nah, jadi berarti saya keluar kan sudah nggak ada apa-apa nih, udah kosong. Nah, waktu udah kosong saya pikir, bantu orang gimana? Jadi pegawai orang juga nggak mungkin bisa nolong orang banyak gitu. Nggak jadi pejabat lagi. Nah, akhirnya ada satu anak tulis surat ke saya, dia bilang dia kerja di bank bagian IT. Saya bisa ikut Pak Ahok, bantu apa saja untuk bikin aplikasi yang Pak Ahok mau, dibilang. Terus saya udah ada nomor teleponnya, saya suruh staff saya telepon, kasih dia jadwal, terus kita ngomong. Nah, mulailah kita berpikir bikin yayasan supaya bisa terima uang untuk bantu orang miskin. Jadi istilahnya yang orang miskin gunakan uang operasional sebagai gubernur, sekarang kita harapkan orang urunan di aplikasi jangkau. Di aplikasi jangkau itu semacam e-commerce, mempertemukan yang mau ngasih barang dan yang mau terima barang gitu loh. Tanpa kita minta komisi atau apapun, nggak ada. Ini hanya mempertemukan orang yang baik hati mau ngasih barang dan terima barang aja. Jadi para relawan saya juga bisa
Kalau selama ketemu orang miskin, orang butuhkan pertolongan, taruh kemana? Dia taruh di aplikasi Jangkau. Lalu teman-teman saya atau orang yang baik hati, simpatisan saya melihat, oh ini minta Jangkau nih, saya bantu langsung deh orangnya. Nah, jadi saya juga tiap bulan ngisikan 10% gaji saya masuk ke Jangkau. Tiap bulan saya juga sisihkan itu, ya kita kasih gereja 10%, kasih Jangkau 10%, bukan nyamain nama gereja ya. Kalau lebih gede nggak bener juga, namanya nggak. Saya jadi ingat cerita si Mongol lah, Mongol lucu banget, dia jenguk saya Mongol. Dia bilang, saya udah hampir nikah tau nggak Pak Ahok? Dia bilang, terus kenapa nggak jadi? Soalnya calon istri saya masa dia ngajukan surat minta penghasilan saya 20% untuk dia. Tuhan saya cuma minta 10%, kurang aja dia bilang dia. Kacau Mongol ini. Aduh ini. Iya, ya, tapi kita di dalam tahanan itu banyak ngelawak soalnya. Jadi waktu itu kumpul-kumpul tuh menghibur diri, salah satu ya stand up comedy di dalam. Oke, ini ada pertanyaan. Saya yakin bagus juga untuk Pak Ahok ceritain ya, karena di sini dia bilang banyak sekali pejabat yang sesudah tidak menjabat itu mengalami depresi, frustrasi karena orang-orang tidak menghargai dia lagi. Jadi kayak post-power syndrome. Nah, Pak Ahok pernah nggak ngalami post-power syndrome gitu? Merasa, aku nggak berkuasa lagi, nggak bisa, tanda kutip ini, dihormati lagi, nggak bisa merintah-merintah lagi. Ada nggak pernah perasaan seperti itu? Aku dari dulu, dari bupati, DPRD, DPR nggak pernah ya. Aku begitu berhenti bupati, berhenti, saya udah lupa tuh rasa itu. Sekarang aja saya nggak ada perasaan atau sentimen balai kota atau DPR, nggak ada. Saya juga nggak ada pikiran kayak ruangan saya seperti apa. Saya ingatnya ruangan seperti apa, tapi nggak ada perasaan ruangan saya lagi. Saya orangnya gampang move on. Saya udah putuskan enggak, ya sudah, selesai. Jadi muka aku santai-santai aja kan. Kerja sama orang, ya sudah. Kerja sama orang, mau makan di kantin pegawai juga gue duduk aja. Dulu emang sekarang makan di Jawa. Emang pernah makan di kantin gitu? Oh iya, kalau dulu aku selesai bupati semua, gue kerja bareng sama kantin makan. Waktu gagal bupati segala macam. Makanya sebenarnya waktu jadi pejabat juga nggak usah terlalu banyak orang nenteng-nenteng tas, nanti bingung sendiri. Ngurus tiket sendiri bingung. Aku masih bisa belanja online. Masih bisa aku. Oke, jadi nggak pernah ya merasa post-power syndrome. Begitu lepas, makanya saya bilang tergantung Anda waktu jadi pejabat tuh pengennya apa. Kalau pengen dilayanin, pasti kamu post-power syndrome. Kalau kamu datang untuk melayani orang, justru begitu dia nggak percaya lagi, kamu kan enteng. Tiba-tiba tugas pelayananmu dicabut. Ya kan, coba sekarang bayangin, kita COVID kayak begini, kalau saya masih jadi gubernur. Waduh, gue rasa gue bisa hampir nggak di rumah. Iya kan? Itu banyak orang susah yang masih diurusin. Nah, sekarang saya bisa lari pagi. Oh, gitu ya ceritanya. Nah, Pak Ahok, kenapa waktu itu mau diminta atau bersedia diminta jadi komisaris Pertamina? Apa yang melatar belakangi Pak Ahok menerima? Ya, saya pikir untuk bantu Presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya revenue kan 800 triliun ya. Itu hampir sepertiga dari APBN Indonesia. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos? Lu untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis dong. Kita masuk ke 175, bangga banget. Petronas 150-an, bos. Di Fortune Global. Jadi kita ini selalu membandingkan sesuatu yang tidak best practice dengan negara lain gitu. Nah, makanya saya pikir selain ini juga bagus, untuk itu juga kedua untuk portofolio saya kan. Saya kan nggak pernah kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat Indonesia paling hebat pun nggak sebesar itu duitnya. Nah, tiba-tiba saya dikasih kesempatan
untuk menjadi chairman ya seorang bule ya. Kalau di Amerika chairman ya paling top. Bukan CEO, chairman yang top ini. Untuk mengontrol uang begitu banyak. Untuk mengontrol sistem carry paid yang baik. Dulu Pertamina kalau kamu mau naik jadi senior vice president, kamu butuh 20 tahun ke atas kerja. Sekarang nggak usah. Kamu 7 tahun pun bisa naik posisi itu, 5 tahun pun bisa. Karena carry rate-nya saya potong. Saya lakukan kayak lelang jabatan. Di DKI dulu. Jadi nggak ada pakai golongan-golongan. Semua orang berhak. Dan kita bentuk tim transformer juga. Kalau dulu saya bisa pakai operasional menarik anak magang. Kalau sekarang saya mesti bisa meyakinkan para anak-anak muda di Pertamina. Pinter-pinter. Lulusan terbaik-terbaik. Dari UK, dari Colorado, pinter-pinter. Mereka nggak pernah bisa naik pangkat kan. Nah sekarang mereka masuk bergabung dengan tim transformer di Dewan Komisaris. Ya kita bentuk 2233 kayak Satgas. Dan mereka ini adalah fast track untuk dapat posisi bagus nanti. Pinter-pinter. Anak muda, dokter-dokter, umur 30-an, 40-an. Jadi yang usia plus minus 40 ini ada 60% lebih di Pertamina. Masa depan Pertamina ada. Asal mereka punya kesempatan naik gitu loh. Nah ini sesuatu, makanya saya mau terima. Menarik ini. Untuk kalau saya bisa membuat sebuah transformasi yang baik di Pertamina, harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN. Misalnya kita lagi buat procurement itu satu pintu. Dengan harga perkiraan sendiri itu yang online, persis saya bikin e-procurement di DKI lah. Nah kalau itu bisa diberlakukan di seluruh BUMN dengan daya tawar kita butuh barang, dengan kontrol harga seperti itu, ini bisa hemat uang banyak banget. Dan ke depan, Kementerian BUMN bisa dibubarkan kalau semua sudah bisa di go public. Rakyat memiliki, dia kontrol. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu loh. Anda optimistis ini bisa jalan ini? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Di dalam bisa galak. Kalau sekarang di luar kita mesti nggak keluar ke media kan. Di dalam aja. Tapi lumayan lah. Kan mereka juga nganggap saya eksis tuh dianggap samping kan ada Pak Jokowi dianggap gitu. Nah iya, gimana hubungan dengan Pak Jokowi? Semua orang bilang Pak Jokowi itu backingnya Pak Ahok itu. Pak Ahok itu kuat karena ada Pak Jokowi. Gimana itu ceritanya? Bukan soal namanya juga teman ya gimana ya. Teman ya saling mendukung dong. Tapi ya, pernah ketemu nggak? Yang salah ini? Kan kalau salah, saya teman Pak Jokowi, saya jadi konglomerat. Lalu protes, mau gue kerja terima gaji kok gimana? Aku bantu beliau supaya bisa defisit anggaran berjalannya bisa dikurangi.